berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Ya, insyaallah. Hari Senin biasanya yang ditunggu-tunggu ya Ustazah. Ditunggu-tunggu biar segera Sabtu maksudnya. Ya, mohon maaf ya Ustazah. Pertama-tama saya mengganggu waktunya dalam kegiatan kesibukannya Ustazah semuanya. Karena di sini saya kebetulan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 seperti itu. Nah, saat ini saya sedang mempelajari modul 1, di mana di modul 1 itu terdiri dari 4 subbab, hanya saja yang diminta untuk disebarkan alias untuk diseminasi itu modul 1.4, yaitu tentang budaya positif gitu ya. Nah, untuk perkenalkan dulu ya Ustazah. Di sini saya bersama fasilitator saya. Ini beliau berasal dari Blitar ya, Ustaz. Jadi dari Jawa Timur, kita hanya kenal secara virtual. Nah, yang tengah itu insya Allah kalian sudah mengenal ya saya. Kemudian sebelah saya itu dari pengajar praktik yang mungkin sering ke sekolah karena dia berasal dari TK, kepala sekolah TK gitu Mas. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif ya Ustazah, di sini saya ingin bertanya kepada Ustazah semuanya, menurut pemahaman Ustazah saja, dari 3 pernyataan ini, 1, 2, 3 nih. Nah, menurut Ustazah ini ada yang disepakati atau ternyata tidak sepakat semua? Ada yang mau berpendapat? Angkat tangan saja, tidak apa-apa. Ya, Ustazah Farha. Saya sepakat dengan yang ketiga, memberi pengetahuan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, alasannya kenapa? Karena anak itu jadi termotivasi gitu. Mendapatkan sesuatu, jadi belajarnya lebih menyenangkan. Terima kasih Ustazah Farha atas masukannya. Yang lain mungkin menanggapi yang sama atau berbeda? Kalau yang satu, Ustazah sepakat atau cenderung tidak sepakat? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman berarti sifatnya ancaman ya, Ustazah. Apakah memang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang sepakat angkat tangan saja. Oh, bisa sepakat. Yang lain berarti kita sudah sepakat? Tidak. Ustazah ada alasannya? Ya, soalnya kalau menurut saya saja reward sama punishment itu perlu. Reward sama punishment perlu. Ya. Itu perlu. Buat mendisiplinkan anak. Oke. Terima kasih atas sarannya. Yang kedua, hukuman tapi dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Ustaz Pamuji mungkin mau berpendapat? Kurang sepakat. Kurang sepakatnya kan? Biasanya hukuman tersebut yang membuat anak takut tapi tidak menjadi disiplin. Oh, mungkin jangka waktunya pendek seperti ya. Hanya takut saat itu juga. Oke. Ya, Ustazah ini tadi kan memang baru awalan ya, hanya pertanyaan awal saja. Dan mari kita lihat apakah menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu pernyataan-pernyataan ini sudah sesuai dengan filosofi beliau, gitu ya. Nah, di sini disclaimer dulu ya Ustazah, saya juga sedang belajar gitu ya. Kita di sini sifatnya sharing aja, jadi bukan berarti saya lebih paham dari Ustazah. Kita sharing, nanti diskusi seperti itu. Barangkali ada yang kurang sepakat seperti apa namanya, pas nanti saya menjelaskan bisa disampaikan seperti itu nih. Nah, jadi tadi kan sudah ada pertanyaan romantik seperti itu. Nah, kita main game dulu nih. Ya sekedar game sedikit. Tapi di sini kan Ustazah Endah tidak ada pasangannya nih. Nah, nanti bertiga gitu. Jadi orang ketiga. Ya. Ustazah Endah bersama Ustazah Meli sama Ustazah Kinta. Ceritanya ada si A sama si B. Berarti contohnya di sini Ustaz Pamuji sama Ustaz Pringik. Nah, silakan menyobek kertas kecil gitu ya. Kemudian di kertas itu ditulis benda atau sesuatu yang berharga buat Ustazah. Kemudian benda itu contoh kertas ya. Nah, kemudian benda itu kertas yang udah ditulis digenggam di salah satu tangannya, mau kanan atau kiri boleh. Silakan sekuat tenaga, jangan sampai teman yang satunya bisa Ustaz Pamuji merayu, mengancam, membujuk Ustaz untuk membuka, karena itu benda-benda juga sebisa mungkin. Ya, gimana reaksinya dari si Ustaz itu kayak apa? Apakah dibujuk langsung berubah atau harus diancam seperti itu ya?
gitu satu. Ada kertas ya, kecil aja kertasnya biar nggak kelihatan benda berharganya itu apa. Ya rebutan saja. Ya tulis yang kecil aja, mungkin yang sangat berarti buat ustadz-ustadzah ya. Terus digenggam salah satu tangan aja, nggak usah dua-duanya ya. Satu aja. Kemudian saling mempraktekkan ya antara saudara saya sama saudara kakak, mungkin siapa yang ternyata ini bisa membuka seperti itu. Ya. Sudah siap, sudah. Ya. Silakan dicoba dipraktekkan dengan rekan sebangkunya ya. Saudara tadi sama sudah kita sebelumnya ini. Masih kuat ya? Dibuka ya, dibuka bisa. Bisa membujuk meraih ya awalnya, tapi kalau dibuka boleh mengancam, boleh menghati, boleh menolak. Apa saja yang ada bisa membuka kepala. Maksud dari kegiatan ini kira-kira apa? Mencari metode yang tepat untuk membuka apa yang ada di tangannya. Oke, terima kasih Ustaz Pamuji. Kira-kira Ustaz Uli udah mencoba merayu sama membujuk Ustaz Nurul? Membuka kepalanya atau tidak? Enggak. Sudah mencoba mengancam? Enggak. Oh, enggak sampai mengancam, hanya membujuk merayu tidak bisa. Iya. Ada yang sampai ditarik-tarik sama temannya? Satu-satu sampai sakit gitu loh. Atau enggak bisa? Enggak ada. Oke. Nah, ini tuh kayak ibarat apa ya Ustaz-Ustaz? Kita itu sebenarnya sedang berada di teori ilusi kontrol, gitu ya. Jadi ada yang disebut perubahan paradigma teori kontrol. Jadi kita tuh kayak punya ilusi di mana satu ilusi kalau guru bisa mengontrol murid. Bayangkan tadi misalnya kita berusaha membuka kepala tangan teman kita, gitu ya. Tadi membujuk nggak bisa, merayu nggak bisa, mengancam sampai menarik-narik pun tetap digenggam. Karena apa? Kita tuh kayak sebagai guru jangan sampai merasa punya kontrol, gitu ya. Karena kontrol yang membuka siapa? Kalau Ustaz Pri sama Ustaz Pamuji, Ustaz Pri lagi megang ini yang punya kesempatan membuka tangan, kontrolnya dari siapa? Dari Ustaz Pri sendiri kan ya, dari kita sendiri, gitu ya. Nah, kadang kita memiliki kondisi seperti ini, guru bisa mengontrol murid, padahal itu hanya ilusi. Ilusi yang kedua adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada kalanya kan kita seperti ke siswa itu kayak memberikan saran, kritik, dan kayak bahasanya harusnya itu kayak merasa bersalah, gitu ya. Maksudnya dalam artian ini Ustaz udah menjelaskan panjang-panjang seperti itu, kayak mungkin kita merasanya anak itu akan merasa iba dengan kita, padahal itu sebenarnya hanya ilusi. Dan seterusnya sampai yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Jadi kayak kita punya wewenang, kayak punya perasaan kalau orang dewasa memang berhak mengontrol anak didik kita. Nah ini sebenarnya yang dimaksud teori kontrol itu ya siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol tadi seperti jawabannya Ustaz Pri ya, diri kita masing-masing, gitu ya. Nah kalau dulu kita belajar tentang stimulus respon, gitu ya. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kadang kita itu kayak memaksa, ayolah dibuka tangannya, gitu ya. Ayolah, mungkin saat itu juga ada kalanya memang membuka, tapi apakah di posisi lain dia juga bisa, gitu ya. Jadi kayak lebih ke arah kita harus memahami bahwa itu keinginan kehendaknya orang itu mau membuka apa enggak. Jadi kita harus memahami pandangan orang lain. Kemudian kita seringkali mencap suatu kegiatan perlakuan buruk itu langsung kayak dicap buruk seterusnya, gitu ya. Kadang ya sebagai
CGP pribadi saya masih belajar gitu ya Ustazah. Jadi kan dulu juga saya pernah menganggap ketika ini anak udah nggak pintar gitu ya, anggapannya depan nggak bakal pintar gitu ya. Mungkin itu pandangan yang salah nih Ustazah. Jadi sebenarnya setiap orang pasti memiliki alasan tujuan masing-masing gitu ya. Salah satunya mungkin ini tadi ya, apa namanya, dia itu punya keinginan dasarnya yang mungkin kita belum ketahui gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya saya saja yang bisa mengontrol diri saya gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal gitu ya. Jadi kalau dibujuk ternyata gagal, terus kita ambil alih dengan hukuman atau paksaan, itu sebenarnya tidak boleh ya. Yang baik adalah teori kontrolnya, coba kita melakukan diskusi alias kolaborasi gitu ya, menemukan pilihan-pilihan yang akhirnya bisa dibuka gitu ya, tapi dengan kolaborasi dan memberikan pilihan terbaik. Kemudian model berpikir waktu stimulus respon itu kan menang dan kalah. Jadi saya menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol itu dua-duanya, win-win solution gitu ya. Dan dalam teori stimulus respon itu tadi muncul apa namanya yang disebut budaya positif gitu ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu sebenarnya sama halnya dengan disiplin positif, yaitu tadi ya dia itu budaya positif hadir dari nilai-nilai keyakinan-keyakinan dari diri masing-masing gitu ya, untuk apa namanya, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang nantinya di sekolah bisa berpihak kepada murid sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berpengalaman dan bertanggung jawab atas dirinya masing-masing gitu. Bukan berdasarkan tadi apa namanya, hukuman, ancaman seperti itu. Kemudian disiplin positif itu tadi ya, tidak menggunakan kekerasan ataupun ancaman. Jadi disiplin positif itu mengajarkan untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi disiplin positif yang kita bahas di sini adalah merupakan salah satu cara untuk menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid. Tadi kan ya, ternyata motivasi untuk membuka genggaman ini paling pengaruh ada di diri kita masing-masing ya. Jadi masuknya ke motivasi yang mana Ustaz? Kalau diri sendiri itu eksternal atau internal? Internal gitu ya. Jadi memang karena dia sadar betul atas keinginan dirinya sendiri demi menghargai dan bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Beda dengan yang motivasi eksternal. Jadi ini bertahap ya Ustaz. Yang nomor 1 itu tingkatan paling rendah. Jadi dia itu patuh karena apa di sini? Hukuman. Jadi kalau kita merasa mengancam anak didik kita terus kemudian dia patuh gitu ya, itu mungkin motivasinya hanya eksternal. Jadi bisa jadi tadi yang disampaikan Ustaz Famuzi ya, jangkanya pendek, hanya saat itu, tapi di kemudian hari mengulang lagi karena motivasinya eksternal seperti itu. Jadi yang dia pikirkan itu apa yang akan terjadi ya kalau saya tidak melakukannya. Jadi yang di mindset anak kita itu seperti itu. Nah, tingkatan yang kedua motivasi eksternal juga, tetapi berkaitan dengan apa tadi? Imbalan atau penghargaan. Jadi itu ternyata termasuk motivasi eksternal, bukan dari internal, karena dia itu tergantung dengan imbalan atau penghargaan. Jadi kayak apa namanya, pikirannya itu saya nanti dapat apa ya. Jadi berfokusnya ke itu. Nah, yang paling bagus di sini adalah motivasi internal. Jadi memang muncul dari keyakinan dia sendiri, dari kontrol dia diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa ya kalau saya tidak melakukannya. Contoh, mari kita renungkan bersama-sama nih Ustazah. Nah, contoh kita pribadi gitu ya. Kita pribadi itu sebagai guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Nah, apakah hanya yang level terendah tadi, hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu agar tidak mendapat respect gitu dan sebagainya? Atau tingkatan yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan sebagai karyawan yang berprestasi seperti itu. Nah, harapan kita semua, saya dan kita semua lah ya sebenarnya, yang muncul di diri kita harapannya adalah karena menghargai nilai-nilai diri sendiri. Jadi di sini memang kita itu kayak memiliki keyakinan kalau apa tindakan kita itu nanti dicontoh oleh murid kita. Jadi kalau sudah hadir mindset seperti itu, berarti kita sudah di level yang tertinggi. Bahwasanya
kita sudah memotivasi paling kuat berdasarkan tanggung jawab dan menghargai waktu kita, menghargai diri kita. Gitu. Bisa jadi sih sebenarnya ini ya kombinasi. Jadi ada kalanya kita juga memang sudah paham, sadar level yang ketiga, tapi kita juga kayak kalau udah level ketiga kan otomatis yang ke satu kedua udah lewat nih. Jadi kayak kombinasi. Otomatis terhindar dari hukuman, otomatis ya nantinya kalau ada penghargaan yang kita dapat gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar tidak mendapatkan SP ya itu mungkin sifatnya sementara tadi ya. Nah, lanjut nih Ustaz. Jadi tadi ketika kita menghadirkan motivasi eksternal dan internal ternyata ada beberapa caranya nih Ustaz. Disebut hukuman, konsekuensi sama restitusi. Istilah yang baru dikenal yang mana Ustaz? Restitusi. Saudara-saudara di bahasa Indonesia pun jarang ya. Apa ada definisinya? Belum ya. Oke. Jadi di sini ada 3 tingkatan. Tadi berarti hukuman kira-kira masuknya motivasi internal yang berapa? 1. Eksternal ya. Eksternal yang ke-1. Kemudian konsekuensi itu sebenarnya netral ya. Itu posisinya netral. Tapi warnanya masih kuning. Jadi kayak sebaiknya sih jangan. Nah yang terakhir ini restitusi. Nah apa itu restitusi? Secara umum gambarannya seperti ini Ustaz. Jadi kalau hukuman itu kan kayak menyakitkan dan langsung saat itu juga. Kalau konsekuensi mungkin memang sudah sesuatu yang harus terjadi. Maksudnya misal anak itu terlambat, berarti dia kalau udah 5 kali nanti dirombi kuning. Itu konsekuensi sebenarnya. Nah kalau restitusi itu kayak menawarkan pilihan-pilihan, gitu ya. Jadi menawarkan pilihan dalam artian itu konsekuensi tetap berjalan, tetapi misalkan kayak di kayak di rompi kuning itu kan kalau 5 kali ya sederhana. Tapi kalau sekali kita bisa melaksanakan restitusi. Jadi agar nanti anaknya itu bisa tidak melakukan hal-hal yang demikian lagi. Restitusi itu menawarkan pilihan-pilihan. Nah, untuk lebih paham selanjutnya nih, Ustaz. Nah, kita kan maunya hukuman sama konsekuensi gitu. Nah, di antara 5 ini Ustaz, ada yang ingin berpendapat 1 itu kira-kira apa? Ada yang ingin berpendapat hukuman atau konsekuensi? Ustaz Pri, hukuman. Karena sesuatu yang harus terjadi. Jadi saat itu dan itu 100 kali itu kayaknya menyakitkan ya, capek gitu ya. Oke, betul memang nomor 1 itu hukuman. Yang nomor 2 ada yang mau berpendapat selain Ustaz Pri? Saudara Meli mungkin? Hukuman juga karena iya, lari mengelilingi lapangan ya. Iya. Tahu padahal kondisi fisik anak beda-beda gitu ya. Barangkali ternyata dia kakinya bisa seleo atau yang lainnya. Itu memang sifat hukuman seperti itu. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan mana yang konsekuensi? 4 dan 5, oke Ustaz Famuji. Alasannya kenapa? Oh iya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi atas dasar kesalahannya dia sendiri ya, hanya membersihkan gitu ya. Oke, betul. Yang kelima, mungkin yang lain berpendapat apakah konsekuensi juga? Ustaz Dayasyaran mungkin konsekuensi atau hukuman? Yang kelima, konsekuensi karena tugas karena terlambat datang dan tidak belajar selama 10 menit. Jadi kayak memang sudah kewajibannya ya, karena dia terlambat 10 menit berarti tertinggal pelajarannya pun 10 menit gitu ya. Betul ya Ustaz. Jadi 1, 2, 3 itu hukuman. Karena tadi sifatnya itu menyakitkan, kemudian memaksa, kemudian apa ya? Kayak saat itu juga tidak ada peraturan yang sebelumnya disepakati ya. Tapi kalau 4 sama 5 itu memang mungkin sudah disepakati sebelumnya ya. Nah, tetapi kalau konsekuensi tadi tidak memberikan pilihan-pilihan, jadi tidak melaksanakan restitusi. Nah, restitusi sendiri itu apa? Oh iya, ini tadi ya, penghargaan itu ternyata termasuk yang sebaiknya tidak dilakukan. Karena tadi penghargaan ternyata yang paling kelihatan di sini adalah penghargaan itu menurunkan kualitas dan kreativitas, mematikan kreativitas. Kenapa? Karena anak itu jadi cenderungnya
semangat karena ada penghargaan. Tapi kalau saat itu tidak ada penghargaan, nanti kreativitasnya tidak muncul. Seperti itu ya. Jadi kalau dari filosofi Hajar Dewantara itu disepakati seperti ini. Ada 8 alasan kenapa penghargaan itu termasuk malah salah satu didukung oleh penghargaan. Gitu ya. Nah, sekarang apa itu restitusi? Yang tadi mungkin belum kita pahami bersama-sama ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi publik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini dengan cara melakukan kolaboratif, diskusi dan mencari solusi atas masalah mereka. Dan harapannya di sini tidak akan terulang kembali dan dia bisa kembali dengan kelompok karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Gitu ya. Nah, sebelum ke restitusi, sebaiknya kita itu membuat keyakinan kelas. Nah, contoh pembuatan keyakinan kelas ini dengan kesepakatan kelas ini, tapi bahasanya itu keyakinan kelas. Suaranya kecil atau kecil ya? Ini contoh keyakinan kelas yang saya kasih kelas saya. Dan nggak boleh orang lain mengontrol atau melarang kamu sampai berbuka. Ya, pokoknya juga harus sadar kamu punya badan dan pengalaman. Semua bisa punya lain dan untuk membuka masih di rumah ya, masih coba tadi ya, punya trik nggak? Buat membuka alat bisa jadi gimana? Pas ini aja ya, pasar kereta ya. Dan tadi sudah ya, iya sudah. Silakan menunjukkan terima kasih ya. Ya, maksimal saja aku bagi ya bisa. Tadi sebenarnya di sana udah berjalan belum guys? Apa? Tapi kalau bisa ya masih pegang amanatnya yang dipegang amanatnya. Tapi ada teman yang lain juga ada dunia soalnya di dalam soalnya di dalam dia ngapain ya jadi ibaratnya dunia ibaratnya sebuah yang sudah ada di dalam tangan itu kan terus sendiri yang punya keyakinan tradisinya itu emang sudah disepakati sebagai budaya pasti mau begini sama pesta ini apa tadi mau dibatin sama juga ya tetap berusaha memegang teguhan gitu ya. Nah dari ini kita Seperti itu ya sebenarnya karena memang lebih ya intinya tadi kita di sini itu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama-sama. Jadi di sini juga saya pakai yang itu ya. Nah setelah saya membuat ilustrasi bahwa hal yang disepakati itu harus diyakini, setelah itu saya minta anak-anak berpendapat apa keyakinan yang perlu dibuat. Mereka kemudian diminta untuk menuliskan di kertas masing-masing. disepakati bareng-bareng disuruh itu apa? Sepakatnya memahami evaluasi itu selama 1 semester kemarin itu yang disepakati apa yang kita tuh bisa keyakinannya itu kuat gitu ya. Salah Yang boleh menulis pendapatnya. Biar pendapatnya tidak diusahakan tulis. Kemudian saya minta perwakilan kelas ya untuk mengelompokkan pendapat yang sama. Kemudian disimpulkan keyakinan kelasnya apa yang ini beberapa
kalau bilang kita harus mengadakan saat pelajaran di sini apa mereka yang lain sudah sepakat melakukan evaluasi yang sebelum-sebelumnya, terutama katanya ada di semua permukaan. Jadi kami kadang beberapa itu orang biru ya, kadang ngapalin harus fokus jadi mungkin apa ya? Jadi kalau namanya masih lagi, kalian ini sebenarnya kasih ya kelasnya, ya cuman di waktu tertentu soal kalau harus fokus. Ya, sebenarnya memang di sana. Agar keyakinan itu terus nanti keyakinan itu salah mungkin berlaku salah kelas ya. Jadi keyakinannya ditempel, kemudian jangan lupa anak-anak itu minta kesalahannya. Kemudian seperti ada tangannya. Kalau mereka sudah tahu, sendirinya kesalahannya ada kalanya kita nggak boleh sepakatnya satu arah gitu. Jadi kayak lebih cenderung dominan guru yang meminta. Padahal sepakati atau bisa misal saya wali kelas dengan ini sepakati saja. Untuk contoh membuat keyakinan kelas mungkin ini lebih cenderung ke wali kelas ya, lebih apa namanya, barangkali ini bisa diaplikasikan. Kemudian kenapa perlu dibuat keyakinan kelas? Sebelum tadi kita menerapkan restitusi, ya kita harus punya keyakinannya dulu, baru nanti kita bisa melaksanakan restitusi. Nah, kenapa kalimat itu bukan peraturan? Tadi karena kita ingin menghadirkan motivasi apa tadi ya Ustaz? Internal, gitu ya, instruksi. Jadi kalau bahasanya keyakinan kan itu memang hadir dari masing-masing. Kalau peraturan itu kayak sebuah apa ya, hal yang nantinya bisa dilanggar gitu. Tapi kalau keyakinan kan emang muncul dari diri masing-masing. Contoh di sini, kenapa kok kita bisa menggunakan helm setiap berkendara? Kalau dia berdasarkan apa namanya, ancaman karena mau apa namanya, ya takut tilangan gitu biasa. Nah itu kan apa namanya, sifatnya sebentar. Paling kalau dia pergi ke warung atau apa ya nggak pakai helm gitu ya. Padahal bisa jadi celaka kan datang tiba-tiba gitu ya. Jadi kalau hadirnya sudah dari dalam diri, dia mau kemanapun karena saya menghindari kecelakaan misalnya, yang berarti itu apa namanya, menggunakan memang diri hadir dari motivasi intrinsiknya. Contohnya seperti itu ya, saudara. Jadi kenapa istilahnya itu harus keyakinan kelas. Dan setelah keyakinan kelas dibuat, kita juga perlu tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi ini, saudara, bisa jadi apa namanya, anak itu melakukan sesuatu pasti ada tujuan atau alasannya. Jadi contoh anak terlambat ke kelas, bisa jadi dia karena apa namanya, di jalan ternyata barang bocor dan lainnya. Tapi kalau kita tidak memahami itu, nanti kita malah cenderungnya mindsetnya sudah buruk gitu ya. Jadi kita harus tahu, oh kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini secara umum ya. Ada untuk bertahan hidup, ada kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Itu sering banget di siswa kita nih, saudara, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan. Nah, selain 5 kebutuhan dasar tadi ya, untuk menciptakan restitusi diawali dari keyakinan kelas. Kemudian kita harus paham sebagai guru 5 kebutuhan dasar dari masing-masing individu, bukan hanya siswa tapi kita juga. Kemudian terakhir, posisi kontrol kita sebagai guru, saudara. Jadi ternyata posisi kontrol kita itu ada 5 sebutannya di sini. Nah, yang intrinsik kira-kira yang mana? Apakah penghukum atau pemantau atau manajer? Manajer, betul ya. Karena dia nantinya akan menghadirkan motivasi intrinsik dalam diri siswa dalam mengontrol sesuatu hal yang mungkin siswa itu memiliki masalah gitu ya. Karena yang pertama penghukum itu tadi ya sifatnya sementara. Kemudian membuat merasa bersalah. Bisa jadi anak itu nggak sadar kalau apa yang kita sampaikan sebenarnya tujuan kita itu hanya sekedar ingin merasa anak itu bersalah saja gitu ya. Tapi tidak sadar. Kemudian posisi teman di sini sebenarnya termasuk identitas yang berhasil atau sukses, tapi masih termasuk dari kontrol luar. Posisi teman itu masih kontrol luar karena sesama teman biasanya nanti ada rasa gak enak gitu ya.
kalau kita memposisikan guru dengan siswa itu ibarat kayak teman, itu juga nanti kalau seharusnya itu sebenarnya sesuatu yang salah malah kita nanti membenarkan gitu ya. Tapi ada kalanya baik ya posisi sebagai teman ya, ada kalanya, tapi ini masih kontrol dari luar. Nah, pemantau juga masih kontrol dari luar karena dia mungkin kurang rasa kasih sayangnya ya, hanya sekedar kayak mengikuti aturan saja. Pemantau. Nah, kalau manajer itu gabungan antara teman sama pemantau. Ya, jadi dia kombinasi. Jadi dia itu dia posisi di depan siswa juga bisa berwibawa, kemudian dia juga bisa menerapkan kontrol dari siswa masing-masing agar bisa muncul motivasi dari dirinya. Gitu ya. Contoh kalimat-kalimatnya di sini. Apa yang kamu yakini, apa yang kita yakini, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan agar masalah ini tidak diulangi lagi. Jadi kayak mengajak siswa untuk berkolaborasi, berdiskusi, gitu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk memperbaiki keadaan ini, gitu ya. Jadi kalimat-kalimat itu yang dikeluarkan, bukan malah yang ini tadi menghukum atau membuat merasa bersalah atau teman atau pemantau. Nah di sini ada contoh, mungkin ustadz bisa membacanya sekilas ya. Ada kasus di kelasnya Fajar, gitu ya. Ini tapi bukan Fajar Set Boy ya. Fajarnya Ibu Dani gitu ya. Ya sudah ya, sudah lanjut. Ada yang bisa menjawab kira-kira posisi Ibu Dani ini tadi kalau dari 5 kontrol posisi itu yang mana? Kalau menurut Ustaz apa? Yang mana? Memantau. Terus ada lagi yang belum dapat like? Teman. Ada lagi? Apa? Yang kasihan ya? Ya, membuat merasa bersalah. Dari kalimat yang bawah ini ya, kamu tidak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, gitu ya. Dan jadi posisi kontrol di sini macam-macam pendapatnya, tapi yang disepakati ada 2. Jadi tadi penghukum karena apa Ustaz kira-kira? Nah disuruh maju. Ketika anak malas-malasan bukan ditanya dulu, tapi langsung disuruh maju. Bisa jadi kan Fajar ada apa kejadian di rumah atau yang lain, gitu ya. Tapi langsung disuruh maju, padahal jelas-jelas Fajar nggak bisa anaknya. Kan otomatis malu ya di depan teman-temannya ya. Gitu. Tadi membuat rasa bersalah dari kalimat yang terakhir ya. Jadi nggak kasihan sama ibu, gitu ya. Itu membuat rasa bersalah. Padahal di situ Fajar itu sebenarnya memiliki kebutuhan dasarnya, yaitu pengen kebebasan, pengen cinta, pengen kesenangan, gitu ya. Harusnya sebaiknya tadi Ibu Dani menanyakan dulu lah sebaiknya kalau dia ingin melaksanakan restitusi. Nah ini contoh-contoh kalimat yang posisi kontrol guru ya, sebenarnya. Jadi saya kecil sama sekali itu membuat merasa bersalah. Penghukum itu yang sama sekali jangan sampai kita lakukan ya, sebenarnya kalau penghukum guru ya. Kalau pemantau teman tadi ada kalanya ya, cuman paling baik adalah manajer. Jadi yang diutamakan adalah gimana cara penyelesaian solusinya. Bisa dengan solusi ke anaknya, kalau anaknya ternyata susah diajak diskusi ya kita bisa ke walasnya. Kalau kalian memang kalau satu-satu memang butuh koordinasi dengan walasnya gitu ya sudah. Dan terakhir, nah ini yang disebut segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu upaya-upaya tadi yang dilakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami siswa kita. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, karena segitiga ada 3 ya. Pertama, menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, ketiga menanyakan keyakinan. Contoh-contoh menstabilkan identitas itu bagaimana? Jadi kita itu kayak membuat anak itu kesalahan itu sebenarnya manusiawi. Jadi kayak manusia memang umumnya berbuat salah. Jadi kayak membuat anak itu menyadari bahwa semua orang termasuk kita yang menanyakan itu berhak punya salah gitu ya. Tetapi kedua, kemudian kita memvalidasi kebutuhannya. Apa sebenarnya kebutuhan yang ingin dipenuhi si pembuat salah itu? Gitu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi
kita kan sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas gitu ya. Apakah yang akan dilakukan itu sesuai dengan keyakinannya gitu ya, terus apa solusinya. Nah mungkin lebih tepatnya saya contohkan untuk segitiga restitusi yang saya laksanakan di kelas saya gitu ya, tapi dengan siswa kelas 10 gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan teman-temannya itu tidak langsung ditegur atau yang lainnya gitu ya, persilahkan dulu, tetapi meminta dia untuk menemui kita ya, maka restitusi tadi ya. Jadi tadi contoh restitusi nih saudara. Jadi restitusi itu seperti kayak diskusi kolaborasi dengan siswa atas tindakan yang memang dia lakukan itu salah gitu ya. Dan kita berusaha anak itu memang sadar kalau dia itu sudah melakukan kesalahan, dan kita menawarkan pilihan-pilihan. Mungkin kan anak tadi sempat berjanji ya tidak akan mengulanginya lagi, tetapi mungkin kita coba gali lagi apakah itu hanya janji palsu atau tepatnya gitu ya. Jadi kita arahkan lagi gitu ya. Nah, kita menawarkan pilihan-pilihan. Ini berlaku untuk yang terlambat. Kalau di tempat kita itu berarti terlambat 1 kali, 2 kali seperti itu misalnya. Karena harapannya tidak diulangi ke-3, ke-4 sampai ke-5, nanti malah mendapatkan konsekuensi seperti itu kan ya. Nah, itulah beberapa materi yang saya dapatkan berkaitan dengan modul 1.4. Mungkin dari Ibu Saudara ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya? Ya, jadi beberapa hal tadi yang kita pelajari. Pertama tentang motivasi nih Saudara. Jadi sebaik mungkin kita sebagai guru harus menghadirkan motivasi dari diri masing-masing siswa kita agar bisa dilaksanakan setiap sepanjang kita melaksanakan aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang kita yakini bersama-sama. Ya. Nah, terakhir salah satu cara ketika siswa kita melakukan hal yang mungkin keliru atau salah gitu ya, salah satunya dengan restitusi gitu ya. Mungkin seperti itu Saudara. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika banyak mengganggu waktu Saudara semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur. Ya, maaf ya Ustaz. Silakan selamat bertugas kembali. Ya, maaf ya.
akan memberikan testimoni terkait kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Aida di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Nah, kami sebagai guru ini sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan tersebut, bisa membuka wawasan kami, bisa membuka ilmu baru kepada kami tentang bagaimana seharusnya seorang guru itu menghadapi siswanya, gitu ya, mengatasi masalah yang ada dalam siswa dan bagaimana bisa berpihak kepada siswa seperti itu. Jadi semoga kami nantinya para guru bisa mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan Ibu Aida ini di kelas kami dan kepada siswa kami. Jadi untuk hari ini kita sama-sama nanti membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama yang akan dijalankan kita bersama Ustazah dan kalian, gitu ya. Waktu itu sebenarnya sudah kita bahas, hanya dapat 2 seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita benar-benar sepakati dan kita tempel biar nanti menjadi keyakinan kita bareng-bareng. Contoh nih ya, kalau Ustazah nunjuk merintah Mbak Zada misalnya, Mbak Zada, kamu tuh punya sesuatu di tanganmu, harus digenggam. Coba dipraktikkan, ya. Dan nggak boleh orang lain mengontrol atau merayu kamu sampai berani bukanya. Ya, pokoknya dipegang terus. Ustazah minta tolong kamu punya barang berharga di tangan kamu. Coba Mbak Desta punya trik nggak untuk membuka tangannya saja? Ya, masih digenggam ya? Masih digenggam. Coba Mbak Dia punya trik nggak buat membuka tangannya Zada gimana? Cepat. Ini diam aja ya. Pasrah ternyata ya. Ya. Nah, tadi sudah ya? Ya sudah. Silakan boleh dibuka Zad. Terima kasih ya. Oke. Ya. Kira-kira maksudnya Zada apa Mbak? Maksudnya apa? Oh iya betul, amanah Desta. Tadi sebenarnya Desta sudah berusaha atau belum Mbak? Sudah. Apa triknya? Digelitikin. Tapi luar biasa ya, Zada masih memegang amanahnya yang dia pegang, luar biasa ya. Tapi ada teman yang lain juga ternyata nggak terlalu peduli ya sama yang dilakukan Zada. Contohnya yang dilakukan dia ya, ngapain ya gitu. Ya, jadi ibaratnya gini ya Mbak ya, ibaratnya sebuah tadi yang Ustazah anggap di dalam tangan itu kan tadi Ustazah bilangnya barang berharga. Ibaratnya kalau kalian punya keyakinan kalau di sininya itu emang sudah disepakati sesuatu yang berharga di diri kalian, pasti mau digelitikin sama Desta, mau dilihatin sama Fadia, ya tetap berusaha memegang teguh kan gitu ya. Nah, hari ini kita mencoba membuat genggaman atau sesuatu yang di dalam genggaman itu, biar kita sepakati bersama, kita yakini. Kalau tadi kan Ustazah kenapa nggak buka-buka? Karena yakin ya, dan dia mendengar amanah Ustazah, jangan dibuka karena itu sesuatu yang berharga di diri kamu. Jadi dia mengikuti instruksinya dengan luar biasa, walaupun ada lingkungan sekitar yang menggoda, termasuk seperti contohnya desa. Ya, nah tapi sebelumnya mungkin kalian pernah menjumpai kontrak belajar itu yang mungkin terkesan seperti kayak mirip tata tertib seperti itu ya. Nah, kalau yang sekarang itu kayak kesepakatan Mbak. Jadi bahasanya itu universal, umum, bisa dilaksanakan Ustazah dan kalian juga. Contohnya misal saling menghormati gitu ya. Kita berarti kalau istilah saling menghormati ya, di antara kita semua, kalau dalam istilah saling menghormati ya jangan sampai misal satunya lagi belajar, yang satunya ganggu, itu namanya nggak menghormati gitu ya. Jadi seperti itu Mbak, silahkan Ustazah punya kertas di sini, kalian tulis masing-masing. Mau diskusi berdua boleh atau sendiri-sendiri. Misal Fadia sama Danisa beda, nggak apa-apa. Yang penting dituliskan aja di sini. Yang ingin disepakati bareng-bareng di 10F itu apa? Setelah kalian mengalami evaluasi ya, selama 1 semester kemarin itu yang perlu disepakati apa yang biar kita tuh bisa keyakinannya itu kuat, gitu ya. Salah satu aja nanti yang udah nulis ditempelkan di sini ya Pak ya. Tempelkan di sini. Satu.
beberapa hal yang kita gabungkan ya Mbak ya. Jadi ada fokus saat pelajaran. Di sini ada beberapa cerita dari teman kalian, evaluasi yang sebelum-sebelumnya. Terutama katanya ada di jam Al-Quran sedikit rame. Kadang beberapa tipe orang beda-beda ya Mbak ya. Ada yang ngafalin harus fokus dulu. Jadi mungkin apa ya, lebih ke lihat situasi ya Mbak ya. Jadi kalau temennya masih menghafalkan, minta tolong fokus saat pembelajaran. Ini maksudnya ini ya Mbak ya. Siap berarti ya. Kalau misalkan lagi kayak kalian tuh sebenarnya asik ya kelasnya ya, rame gitu ya. Cuman di waktu tertentu harus tahu kalau pembelajaran harus fokus gitu ya. Jadi kita sama-sama agar pembelajaran kita sepakati bersama ini ya. Setuju? Setuju ya. Nah nanti kita usaha tempelkan di sana biar selalu teringat, dan kalian nanti biar terekam juga atas dasar kesepakatan bersama. Satu-satu dari Mbak Bilkis ke Mbak Ajeng, kemudian Mbak Najla, kita harus tanda tangan. Tanda tangan ini kesepakatan gitu ya. Silakan mau bawa pulpen sendiri yang warnanya warna-warni boleh. Ustazah hanya punya pulpen hitam dan merah. Dalam video ini, saya ingin menyampaikan praktik segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Harus dicari aja saat ini mereka sama JM tuh DM-nya dikeluarin tuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kalian? revisi kelompok Iya. Belum selesai ya? Ya udah, lanjutin ya. Semoga lancar Mbak. Amin. Iya. Tapi Mbak Lala nanti ke ruangannya Ustazah sebentar ya. Baik, Ustazah. Ya, terima kasih ya Mbak Lala ya. ya sama-sama. Gimana tadi sama teman-teman? Alhamdulillah udah selesai. Udah selesai. Oh ya, alhamdulillah. Maaf ya Mbak Lala ya, jadi ganggu waktu istirahatnya. Tahu nggak tadi kenapa Mbak Lala diminta ketemu sama Ustazah? Saya kurang tahu. Mbak Lala paham tidak kalau keyakinan sekolah kita itu harus menggunakan pakaian syar'i? Iya, saya ingat Ustazah. Apakah Mbak Lala meyakini peraturan tersebut? Iya, saya meyakininya Ustazah. Lalu apakah hari ini Mbak Lala sudah menjalankan peraturan tersebut? Maaf Ustazah, saya belum melakukannya. Lalu apakah Mbak Lala tahu apa peraturan yang tidak dijalankan Mbak Lala hari ini? Saya tidak menggunakan masker Ustazah. Sebelumnya boleh sudah tahu Mbak Lala kenapa tidak menggunakan masker? Saya pernah memakai deker Ustazah. Itu kenapa bisa tidak dijalankan? Bahan deker yang saya punya itu bahannya kasar. Kemudian tangannya saya jadi gatal-gatal. Jadi mungkin karena kulit sensitif ya. Saya kurang nyaman. Sudah paham, memang kulit orang itu beda-beda tingkat sensitivitasnya. Tapi apakah mungkin
mungkin ada alternatif lain yang mungkin bisa Lala usulkan? Sepertinya ada, Lus. Kemarin saya pinjam dekernya Nadifa. Dia itu pakai deker, kemudian saya pinjam nyaman, Lus. Terus katanya si Nadifa itu dia belinya di OSIS, beli dekernya tuh. Ya baik, tapi setelah itu apa yang Lala lakukan selanjutnya? Karena dia beli di OSIS kemudian nyaman dia dekernya, mungkin saya bakal beli deker di OSIS gitu. Terus insya Allah saya janji bakal pakai itu terus. Baik, memang berjanji untuk terus memakainya itu menurut saya sudah sangat baik. Tapi menurut Lala, bagaimana yang Lala lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang Lala lakukan tadi? Bagaimana kalau saya membuat poster tentang pakaian syar'i, kemudian saya tempel di mading-mading sekolah, supaya teman-teman juga bisa paham gitu tentang peraturan tentang pemakaian pakaian syar'i ini. Oke, bagus itu menurut Ustazah cukup bagus. Tapi kapan rencananya Lala melakukan itu? Untuk pembuatan poster, insya Allah akan saya lakukan hari ini. Kemudian saya akan pastikan besok sudah tertempel di mading-mading sekolah. Oke, terima kasih Mbak Lala ya sudah mau ke kampus Ustazah, dan semoga istiqomah ya untuk pemakaian saat ini. Amin, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Firdausi Haryadina Putri dari kelas 10 SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Pendapat saya dan perasaan saya terkait restitusi bersama Ustazah Aida hari ini tentang penggunaan deker adalah saya merasa nyaman dan senang sekali dengan pembimbingan Ustazah Aida yang membimbing saya untuk menemukan masalah saya sendiri dan solusi apa yang dapat saya lakukan agar kedepannya saya dapat mematuhi peraturan sekolah terkait penggunaan deker tentunya. Dan perasaan saya saat mengikuti restitusi tadi adalah saya tidak merasa tertekan sama sekali karena Ustazah Aida membimbing dengan sangat sabar dan telaten sehingga saya merasa sangat diperhatikan oleh Ustazah Aida. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk dulu ya. Mbak Elda paham kenapa Ustazah ajak ngobrol sekarang? Bang Ustazah, karena tadi saya terlambat masuk ke pembelajaran. Kalau boleh tahu, tadi dari rumah berangkatnya jam berapa? Jam 7 pas dari rumah Ustazah. Sampai sini tadi jam berapa? Sekitar jam 7.15 sampai sekolah. Mbak Elda tahu kan ya kalau keyakinan sekolah kita keberangkatannya maksimal jam berapa? Maksimal jam 7 Ustazah sampai sekolah. Lebih dari itu maka dikatakan terlambat. Jadi Mbak Elda sudah paham ya. Di sini Ustazah tidak ingin menyalahkan Mbak Elda karena semua orang pasti memiliki kesalahan. Hanya saja di sini Ustazah pengen tahu kenapa Mbak Elda bisa berangkatnya terlambat. Maaf Ustazah, tadi saya mencuci baju terlebih dahulu. Mbak Elda nyuci baju sendiri? Iya Ustazah, saya mau kos, jadi saya mencuci baju sendiri. Oh iya, Ustazah paham. Mungkin Mbak Elda kepengen memenuhi tanggung jawabnya Mbak Elda, dan setiap orang itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Itu bagus dan itu memang penting. Tetapi apakah yang tadi Mbak Elda lakukan itu sesuai dengan keyakinan sekolah yang ada? Tidak Ustazah. Nah, bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan yang tadi Mbak Elda lakukan? Ya, jadi saya minta maaf sudah karena tadi saya terlambat. Untuk kedepannya saya berjanji tidak terlambat lagi dan mengatur waktu saya sebaik-baiknya. Mungkin berjanji itu memang sesuatu yang baik, tetapi apa yang Mbak Elda bisa lakukan untuk mengganti kesalahan yang tadi? Bagaimana kalau saya membantu tim piket untuk membersihkan kelas Ustazah? Oke, itu mau dilaksanakan kapan Mbak? Nanti habis sekolah. Itu berarti nyaman ya buat Mbak Elda ya? Oke, berarti terima kasih ya Mbak ya. Semoga kedepannya Mbak Elda bisa tidak terlambat lagi. Baik Ustazah. Syukran Ustazah juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Grisada Indasata dari kelas 10K SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Tanggapan saya mengenai restitusi yang Ustazah Aida memberikan banyak solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya alami, yaitu keterlambatan sekolah. Dari masalah yang saya alami itu bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua dan termasuk diri saya sendiri untuk menyelesaikan solusi yang bisa kita lakukan jika kita melakukan pelanggaran dengan kita inisiatif sendiri melakukan kayak tanggung jawabnya seperti apa gitu. Terus juga semoga dari masalah ini bisa membuat pelajaran yang baik bagi saya dan teman-teman semuanya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.